di mana minggu lalu ya kita sudah belajar mengenai tabel-tabel kebenaran untuk dan, untuk or ya, untuk, eksklusif or, implikasi, kemudian bagaimana menentukan kalau kita punya 2 pernyataan ya, bagaimana kita menentukan apakah, dia ini semakna atau tidak ya, bisa kita menggunakan tabel kebenaran, bisa juga menggunakan hukum-hukum logika. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kembali ya, contohnya seperti ini, kita akan menentukan apakah, 2 buah pernyataan ini memiliki makna yang sama atau tidak ya, misalnya seperti ini. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai implikasi ya, jika maka, dan tabel kebenarannya pun sudah pada ini ya, sudah tahu ya, untuk, implikasi kemarin ini. Oke, nah kita akan lihat penerapannya ya, untuk yang implikasi jika maka. Nah ini. Oke, nah misalnya seperti ini, kita ada 2 buah pernyataan. Nah ini, 2 pedagang barang kelontong mengeluarkan moto. Pedagang pertama dia mengumbar moto ini, "Barang bagus, tidak murah." Kemudian pedagang kedua mempunyai moto, "Barang murah, tidak bagus." Nah, katanya seperti itu. Dan kita disuruh untuk, untuk apa ya, kita mau menentukan ya, apakah kedua moto dari pedagang tersebut menyatakan hal yang sama ya. Yang pertama tadi, barang bagus tidak murah, barang murah tidak bagus. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita lihat ya di sini, untuk menentukan ya apakah suatu, 2 buah pernyataan itu memiliki makna yang sama atau tidak. Kalau dari segi bahasa mungkin kita agak kesulitan ya melihat, sama atau tidaknya. Nah, di sini kita gunakan tabel kebenaran. Nah, untuk mencapai, tabel kebenaran tentunya dari pernyataan yang tadi ya, yang pernyataan yang tadi itu kita buatkan notasi simbolisnya ya, karena kan kalau kita menggunakan tabel kebenaran kan kita, ini ya, bergantung pada notasi simbolis dari pernyataan tersebut. Nah, ketika kita ingin membuat notasi simbolisnya ya, tentunya kita tentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Nah, itu harus kita breakdown ya menjadi proposisi atomiknya ya, atau proposisi tunggal. Nah, tadi misalnya kita punya ya, pernyataan yang pertama, barang barang bagus tidak murah. Oke. Pernyataan yang kedua, barang murah tidak bagus. Ya. Nah, kita punya ini ada 2 buah pernyataan. Kita mau cek menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah, 2 buah pernyataan ini memiliki makna yang sama. Jadi kita bikin dulu nih notasi simbolisnya. Nah, untuk membuat notasi simbolisnya tentu kan kita harus breakdown dia ya, menjadi proposisi atomik. Nah, kalau di sini, kita bikin proposisi atomik, kita tentukan aja yang mana P, yang mana Q. Oke, nah di sini misalnya kita tentukan aja yang mana P, yang mana Q-nya, misalnya P, barang itu P, barang itu bagus. Misalnya kita tentukan di sini untuk proposisi atomiknya ya, untuk P sini. Barang bagus. Barang bagus. Kemudian Q, barang murah. Nah, jadi gini ya, kalau kita ingin membuat notasi simbolisnya, kita breakdown dulu. Misalnya kalau kita punya ini ya proposisi majemuk ini, kita Oke, yang belum di mute tolong di mute dulu ya karena
berisik sekali di belakangnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di-unmute ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini sini ada dua pernyataan, barang bagus tidak murah, barang murah tidak bagus. Kita akan menentukan apakah kedua pernyataan ini memiliki makna yang sama atau tidak ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan tabel kebenaran, kita harus bikinkan dulu nih notasi simbolisnya ya. Nah, untuk membuat notasi simbolisnya, kita breakdown pernyataan kita ini menjadi proposisi atomik. Misalnya sini ya, barang bagus tidak murah. Oke, kita tentukan yang mana P-nya, yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Nah, di sini saya tentukan P-nya ini adalah barang bagus, kemudian Q-nya ini adalah barang murah. Nah, kalau begini kan kita gampang ya, tinggal kita bikinkan notasi simbolis untuk yang pernyataan yang pertama. Kalau ini barang bagus tidak murah. Berarti kita bikin di sini ya. Jika barang bagus, maka tidak murah ya. Jika barang bagus, maka tidak murah. Nah, jadi untuk notasi yang pernyataan pertama gimana nih? Jika barang bagus, maka ini kita tambahin jikanya. Jika ya. Jika barang bagus, maka tidak murah. Jika barang murah, maka tidak bagus. Oke, kita bikin untuk yang pernyataan yang pertama. Gimana notasi simbolisnya ini? Gimana? Jika barang bagus, maka tidak murah. Barang bagus kan P. Jadi ini gimana? Jika P, ayo. Jika P, maka Negasi Q. oke, ya negasi Q. Yang untuk pernyataannya kedua, barang murah berarti Q ya. Jika Q untuk pernyataan kedua, jika Q, maka Negasi P. nah ya, kita sudah bikin notasi simbolisnya ya dari dua buah pernyataan. Ini kan pernyataan yang pertama, ini pernyataan yang kedua. Ini ya, ini notasi simbolis untuk pernyataan pertama. Kemudian ini notasi simbolis untuk pernyataan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan bikin ya tabel kebenarannya untuk membuktikan apakah dua buah pernyataan ini memiliki makna yang sama. Nah, kemarin minggu lalu ya kita sudah membahas kalau dia itu memiliki hasil akhir yang identik, maka dia itu adalah semakna ya. Nah, kita bikin di sini tadi kita punya jika P maka negasi Q tadi untuk yang pertama, kemudian pernyataan yang kedua tadi jika Q maka negasi P. Oke, kita bikin tabelnya. Di sini kan kita hanya punya dua proposisi ya, dua posisi yaitu P sama Q ya, sehingga untuk kombinasinya hanya 4 ya, sini 2 pangkat 2 berarti. Oke. Di sini kita butuh P ya tentunya. Q. Oke, butuh apa lagi nih kita? Selain P, Q, terus butuh apa lagi? Untuk memudahkan kita, butuh apa nih? Negasi P ya. Oke, butuh apa lagi nih? Negasi Q. Negasi Q. Oke, nah nanti tinggal di sini kita bikin nih. Jika P maka negasi Q, jika Q maka negasi P. Oke, ini P Q ya, berarti ini true, true, false, false, true, false, true, false. Negasi P berarti kebalikan dari P ya, berarti di sini ya kan. False, false, ya. Untuk negasi Q berarti kebalikan dari Q-nya ya, berarti di sini apa nih? False, true, false, true ya kebalikannya. Nah, oke nih, coba bantu saya nih. Sekarang kita mau cari nilai untuk jika P maka negasi Q. Nah, ini yang kita cek di sini. Jika P maka negasi Q. Nah, masih ingat? Jika P-nya true,
sini jika P-nya di sini P-nya true, kemudian nilai berikutnya itu ada false ya, jika P maka negasi Q, maka nilai kebenarannya adalah nih, jika pernyataan yang pertamanya itu adalah P-nya true, negasi Q-nya adalah false, maka nilainya apa? Ingat nggak tabel kebenarannya? Nilai kalian dapat 80, true. Ternyata dosennya nggak ngasih kalian nilai A. Nah, maka dosennya itu adalah berbohong ya. Sehingga kalau yang gini, jika P-nya true, negasi Q-nya adalah false, maka nilainya False. false ya. Oke. Oke, ini P-nya true, negasi Q-nya true, maka di sini nilainya adalah true ya. True. Ininya P-nya false, negasi Q-nya false, maka nilainya adalah False. ilustrasinya ini. True. Ya, true ya. Tentunya kalian nggak dapat nilai 80, berarti P-nya false ya. Negasi Q-nya nilai kalian itu nggak dapat A gitu kan. Berarti dosennya bener dong ya, nggak bohong. Nah, makanya di sini dia adalah true. P-nya false, negasi Q-nya true, maka nilainya True. true. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang untuk yang pernyataan kedua ya, jika Q maka negasi P, berarti kita yang di sini lagi ya. Q negasi dari P. Jika Q maka negasi P. Nah, sini ininya true, kemudian berikutnya adalah false, maka dia nilainya False. false ya. Oke. Ini di sininya false, kemudian di sininya untuk yang keduanya adalah false, maka nilainya adalah True. True. Oke. Di sininya true, negasi P-nya true, maka dia akan True. True. ya. Oke, negasi Q-nya false, negasi P-nya true, maka dia akan True. true ya. Oke, ya, oke. Kita lihat di sini hasilnya ya. Nah, ini dia identik. Dia identik artinya dia itu memiliki makna yang sama ya. Kalau seandainya dua buah pernyataan, ketika kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran dan hasilnya itu identik sama, maka dia itu adalah memiliki makna yang sama ya. Nah, seperti ini nih. False true true ya, false true true. Nah, jadi dia itu memiliki makna yang sama karena ya tabel kebenaran itu ini hasilnya identik. Jadi barang apa tadi katanya barang bagus, jika barang bagus, maka jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah gitu kan ya. Kemudian pernyataan kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus ya. Nah, itu sama maknanya. Nah, kita cek aja gunakan tabel kebenaran ini sama ya. Itu tadi cara mengecek apakah dua buah pernyataan itu memiliki makna yang sama ya. Nah, ini ya penjelasannya kita lihat ya sama ya. Nah, ini dia semakna. Jadi jika P maka negasi Q semakna dengan jika Q maka negasi P. Jadi kedua moto tersebut menyatakan hal yang sama. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Oke, yang ini ya. Nah, tes poligraf yang pas kita kuliah pertama kali itu kan pernah ya contoh kasus untuk logika. Nah, ini kita lihat ya cara penyelesaian. Indra, Ical, Peri adalah sekelompok pembunuh. Mereka tertangkap kemudian integrasi oleh polisi dengan tes poligraf. Nah, ini ya hasil dari tes poligraf. Indra berkata, Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Ical berkata, jika Indra bersalah, maka Peri bersalah.
Peri berkata, saya tidak bersalah tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Nah, tentukan siapa sajakah yang bersalah bila tes poligraf menunjukkan bahwa Ical telah berbohong. Sementara kedua temannya menyatakan kebenaran. Nah, jadi di sini yang bisa kita pegang itu adalah informasi Ical itu berbohong. Ical itu berbohong, sementara kedua temannya menyatakan kebenaran. Oke, jadi di sini kita bikin dulu ya di sini proposisi atomiknya ya. Proposisi atomik di sini ya, ini kan ada beberapa pernyataan ya, ada 3 pernyataan. Ini ada 3 pernyataan ya. Nah, dari sini kita akan breakdown menjadi proposisi atomik dulu supaya kita mudah untuk membuat notasi simbolisnya. Nah, di sini kita bikin ya di sini P, Indra tidak bersalah. Q, Ical tidak bersalah. R, Peri tidak bersalah. Nah, ini sudah kita bikin notasi simbolisnya. Kemudian, kita sudah bikin ini ya untuk proposisi atomiknya. Kemudian kita bikin notasi simbolisnya. Kita lihat ya di sini Indra. Nah, Indra nih ya. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Oke, kita lihat Indra tadi kan ngomong Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Berarti kan di sini Ki itu adalah Ical tidak bersalah. Oke, berarti kata Indra, Ical itu bersalah ya. Ical itu bersalah. Ical itu bersalah, maka di sini kita bikin ya negasi Ki ya, kan kebalikannya ya. Katanya Ki itu Ical tidak bersalah, tapi dari pernyataan tadi Ical itu bersalah. Maka di sini kita bikin negasi Ki. Dan Peri tidak bersalah. Ini R. Kemudian kata Ical, jika Indra bersalah, maka Peri bersalah. Jika Indra bersalah, maka Peri bersalah. Nanti ini negasi P. Jika negasi P, maka negasi R ya. Nah ini, jika Indra bersalah, maka Peri bersalah. Berarti di sini jika negasi P, maka negasi R. Oke, kemudian kita lihat yang Peri. Saya tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Saya tidak bersalah, berarti Peri nih ya, ngomong ya. Nih, Peri tidak bersalah, berarti ini R. Saya tidak bersalah, kata Peri nih. Berarti R. Dan, ini katanya, saya tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Nah, kalau ada kata-kata tetapi, ini kita bisa menggunakan dan ya. Saya tidak bersalah, berarti Peri tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Berarti dan negasi P berarti ya, kan kalau P itu adalah tidak bersalah, berarti kalau bersalah itu negasinya ya. Ini negasi P, Indra bersalah atau Ical atau Indra yang bersalah. Ical Ki ya. Nih. Ya bisa aja sih sebenarnya bolak-balik ya. Negasi P atau negasi Ki ya nih. Tetapi Indra atau Peri yang bersalah ya. Nah, ini kita sudah menuliskan notasi simbolisnya. Kemudian kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini. Kita lihat ya hasil dari tabel kebenaran. Ingat ya kemarin kalau kita mempunyai 3 buah proposisi, berarti kita punya 8 kombinasi ya. Kan PQR 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Nah nih, PQR ya berarti ada 8 kombinasinya. Nah ini, lebih gampang ya kayak kemarin saya udah jelaskan supaya kombinasinya itu tidak ada yang tumpang tindih. Nah ini gampang aja nih. Ya. Ya. Oke, P-nya di sini saya bikin true ya. Kalau seandainya ini kan yang kalau ada 3 buah proposisi kan artinya ada 8 kombinasi ya. Nah, berarti di sini saya bikin ya sini misalnya kayak P.
true-nya 4 kali, false-nya 4 kali. Itu untuk memudahkan aja sih sebenarnya supaya kombinasinya itu tidak ada yang tumpang tindih ya, tidak ada yang duplikat. Kemudian key-nya true 2 kali, false 2 kali gantian. Kemudian untuk R-nya true false gitu. Nah, selanjutnya kita cari ya nilai kebenaran. Nah, untuk Indra tadi apa sih nih? Negasi key dan R ya, negasi key dan R. Kemudian Ical itu jika negasi P maka negasi R. Peri R dan negasi P atau negasi key. Nah, ini kita cari ya nilainya. Ini mungkin kakak sudah paham ya bagaimana mencari nilai kebenaran tadi. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah, kita lihat dari tabel kebenaran, pernyataan Ical bernilai salah, di mana yang lainnya bernilai benar ada di baris ke-7. Nah, jadi dikatakan tadi kita sudah punya informasi ya, bahwa dari tes poligraf menunjukkan bahwa Ical telah berbohong. Oke. Oke, kita lihat dari tabel kebenaran di sini. Kita lihat ya, hasil yang dari tabel kebenaran ini. Di baris yang manakah ya? Yang baris yang manakah posisinya? Ical itu bernilai false. Ical itu bernilai false, artinya Ical berbohong ya. Ical itu bernilai false, sementara kedua temannya itu bernilai true ya, berarti di baris yang ke-7 aja nih di sini ya. Yang di baris yang ke-7 aja di sini. Sehingga dapat kita ini ya simpulkan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa yang bersalah itu adalah Indra dan Ical. Bu, tahu dari mana, Bu? Oke ya, kalau saya tulis kembali ini ribet nggak ya? Oke, soalnya dipakai papan ini. Oke, misalnya ya saya tulis kembali di sini. Kita tadi kan punya ada 3 proposisi ya, PQR. Berarti ada 8 kombinasi. PQR. Nah, tadi si Indra itu kan bilangnya ini ya, Indra tuh kan bilangnya ini. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Oke. Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Maka notasi simbolisnya itu adalah negasi Ki dan R ya. Katanya kan Ical bersalah. Ki-nya kan Ical tidak bersalah. Berarti kalau Ical bersalah maka negasi Ki ya. Dan Peri tidak bersalah. Maka untuk notasi simbolis yang dikatakan oleh Indra itu adalah negasi Ki dan R ya. Negasi Ki dan R. Negasi Ki dan R. Oke, berarti kita pun butuh di sini negasi Ki. Di sini true, false, false. True 2 kali. False 2 kali. False 2 kali. True 2 kali, false 2 kali. Yang R-nya ini ya, true false gantian. Oke, negasi Ki berarti kebalikannya Ki ya. Berarti di sini false 2 kali, true 2 kali, false 2 kali, true 2 kali. Oke, nah sekarang kita cari nilai kebenaran untuk Ical ya. Tadi kan, Indra kan ngomong kalau Ical itu bersalah dan Peri tidak bersalah, maka negasi Ki dan R ya. Oke, nah ini nilai kebenaran untuk negasi Ki dan R, maka coba negasi Ki ini ya, false dan true, maka nilainya
false dan true. Ini negasi key false, R-nya true, maka false dan true nilainya True. false dan true dan false dan true, maka maka nilai kebenarannya adalah False. Ingat False. ya, kalau false itu kalau dan itu ya dia akan bernilai true jika dua-dua kondisinya itu adalah true, selainnya false ya. Kemudian ini false dan false. 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 Oke. True dan true. True. Oh ya, true dan false makanya false di sini. Di sini juga false ya. Oke, nah. Ini untuk yang pernyataan dari Indra. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang pernyataan dari Ical. Pernyataan dari Ical itu dia ngomongnya apa tadi? Ical, jika Indra bersalah maka Peri bersalah. Jika Indra Jika Indra bersalah maka Peri bersalah. Nah, nih. Jika Indra bersalah, Indra tidak bersalah, maka karena kita butuh Indra bersalah maka negasi dari P ya. Berarti di sini negasi dari jika negasi P maka negasi dari R nih. Jika Indra bersalah maka Peri bersalah. Nanti di sini notasi simbolisnya adalah jika P maka negasi R. Jika negasi P maka negasi R. Jika negasi P maka negasi dari R ya. Berarti kita di sini butuh ya harusnya tadi ya saya bikin sini dulu. Negasi P, negasi R. Ini pernyataan yang dari ini ya, pernyataan dari Ical. Negasi P maka negasi dari R. Oke, berarti negasi P berarti kebalikan ya. Jadi false 4 kali, true 4 kali, negasi R berarti kebalikan ya, false true false pergantian. Oke, berarti ini nilai jika negasi P maka negasi R. Berarti false, kalau jika maka false maka nilainya adalah True. so ya. False true maka nilainya adalah True. ya. Ini juga nih false maka true. False true juga true ya. True false, kalau yang true false berarti dia ini false ya. Oke. Ini juga ini true false maka nilainya adalah false. True adalah nilainya true. Oke. Kemudian kita cek lagi untuk pernyataan dari Peri. Nah, kata Peri, saya tidak bersalah, tetapi Indra atau Ical yang bersalah. Nah, berarti tadi kan ini ya, kata Peri, saya tidak bersalah. Tadi R, tetapi Indra atau Ical yang bersalah. Berarti negasi P atau negasi dari ya. Nah, kata Peri, saya tidak bersalah, tetapi Indra atau Ical yang bersalah. Oke ya, nih. Oke, nah mungkin untuk membantu kita bisa sih kita cari dulu nilai negasi dari negasi P atau negasi P atau negasi Q untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita ya. Kalau langsung seperti ini mungkin agak kesulitan, jadi kita bikin dulu di sini untuk mempermudah kita, karena tadi kan pernyataan yang ketiga itu adalah ini ya, saya tidak bersalah, tetapi Indra atau Ical yang bersalah. Nah ini. Sehingga kita butuh negasi P atau negasi Q untuk mempermudah aja sih sebenarnya nih ya. Negasi P atau negasi Q. Ya. Negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q ya nih. False, maka dia akan nilai false ya. Kemudian yang ini false juga akan bernilai false.
false true dia akan bernilai True. ya. Kemudian false true ini juga false dia akan bernilai true. Negasi P atau negasi terus true false dia akan bernilai true. True false dia akan bernilai true juga. True true dia akan bernilai true ini juga. Nah, udah. Sekarang didankan dengan R ya. Nah, ini yang secara keseluruhan ya. R dan negasi P atau negasi C. Nah, tinggal kita dankan dengan yang R ya nih. Oke ya sini. Mungkin agak saya tandain aja biar mudah. Nah, ini. True dan false. Maka dia false ya. False dan false, maka dia false. True dan true. Ya, true ya. False dan true. Dia false. Nih. True sama true. True ya. False dan true. Dia akan false. True dan true. Dia akan true. False dan true. Dia akan false. Nah, sudah. Sekarang kita pegang lagi. Ada tadi clue-nya. Katanya tadi kan. Clue-nya itu adalah. Coba kita lihat. Clue-nya itu adalah tadi. Dari tes poligraf menunjukkan bahwa Ical telah berbohong. Ical telah berbohong. Sementara kedua temannya menyatakan kebenaran. Ya, Ical bohong. Ical bohong, sementara kedua temannya menyatakan kebenaran. Nah, kita lihat tadi ya. Yang ini kan yang pertama tadi yang negasi Q dan R itu adalah omongannya si Indra ya. Nih, pernyataan yang pertama tadi kan omongannya si Indra nih, negasi Q dan R ya. Kemudian yang omongan yang kedua, yang ini yang Ical ya. Ini Ical, yang ini Peri. Nah, ini Peri ya. Oke, tadi kita ada 3 pernyataan. Nah, dari tes poligraf menunjukkan bahwa Ical ini berbohong ya. Nah, artinya tuh kan kita lihat di sini dari hasil tabel kebenaran ini, di mana posisinya itu yang pernyataan Ical itu bernilai false. Di baris yang mana aja? Nih, ini kan Ical yang ngomong nih ya, yang ini Ical. Nah, dari tes poligraf itu menunjukkan bahwa Ical itu telah berbohong ya. Berbohong itu kan artinya bernilai false ya. Nah, dari hasil dari tabel kebenaran ini yang untuk yang di kolomnya Ical ini kan Ical tadi ngomong negasi P maka negasi R ya. Nah, di baris keberapa aja yang Ical itu bernilai false? Kalau kita lihat di sini. Baris keberapa aja nih yang ada nilai false-nya Ical? 5 dan 7. 5 yang 7 ya. Oke, saya centang dulu. 5 dan 7. Nah, katanya Ical itu berbohong sementara kedua temannya itu menyatakan nilai kebenaran. Nah, di baris yang keberapa sih pernyataan Ical false, kemudian sementara pernyataan Indra dan pernyataan Peri itu bernilai true? Di baris yang kemana? Di baris keberapa? Kan kita sudah punya 5 dan 7 tadi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di baris 5 atau baris 7 kah yang Ical false sementara kedua temannya itu true? 7. Yang 7 ya. Oke, yang 7 coba kita lihat ini true. Oke, yang ini true ya. Oke. Oke, kemudian negasi ini true ya. Oke, ini true misalnya. Nah, berarti di baris yang ketujuh ya ini. Nah, ini ya, kita lihat nih. Ical false, sementara kedua temannya itu menyatakan kebenaran ya nih. Si Peri true, kemudian si Indra true ya. Nah, kita lihat lagi di sebelahnya yang pernyataan untuk PQR. Tadi kan kita punya proposisi atomik ya, tadi PQR. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah siapakah yang bersalah gitu kan? Siapakah yang bersalah? Oke, jadi kita sudah dapat nih baris ketujuh. Kita lihat di baris ketujuh itu
yang pernyataan P ya, proposisi atomik P bernilai false, Q bernilai false, R bernilai true. Nah, P-nya false, Q-nya false, R-nya true. Kita lihat lagi di sini. Nah, P-nya false. Nih, P-nya false, Q-nya false, R-nya true. Nah, sehingga dapat kita simpulkan yang bersalah adalah Indra dan Ical. Dari tabel ke-7 ya, dari tabel kebenaran pernyataan Ical bernilai salah. Nih, ya, Ical itu ya karena dia berbohong nih, kalau kita tadi kan lihat ya di tabelnya Ical ini di mana dia yang bernilai false sementara kedua temannya bernilai true. Yang ini baris ke-7 ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang bersalah itu adalah Indra dan Ical. Tahunya dari mana, Bu? Nah, kita lihat lagi nih proposisi atomik PQR ya. Kita lihat PQR. P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false. Nah, P itu apa tadi? P itu adalah ini ya. P itu adalah ini. P Indra tidak bersalah, nilainya false, artinya Indra bersalah. Q bernilai false. Q bernilai false, karena Q itu kan Ical tidak bersalah, dia bernilai false ya, berarti di sini Icalnya bersalah. R-nya bernilai true. R-nya bernilai true. Benar nih, Ferry tidak bersalah, bernilai true. Nah, sehingga yang bersalah itu adalah P sama Q, yaitu Indra dan Ical. Seperti itu ya, mungkin agak membingungkan, tapi nggak apa-apa. Coba nanti dibaca kembali ya. Ditelaah kembali. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi itu adalah penerapan ya, contoh tes poligraf. Tes poligraf untuk itu ya tadi. Tes poligraf, kemudian kita implementasikan untuk logika ini yang menentukan siapakah yang bersalah, siapakah yang telah bersalah. Oke, nah, kemudian kita lihat lagi ekivalensi. Jadi sebenarnya jika P maka Q itu setara nilainya dengan negasi P atau Q. Nah, kalau tidak percaya mungkin bisa dicek ya dengan tabel kebenaran nih. Jika P maka Q itu ekuivalen sesuai, setara ya nilainya dengan negasi P atau Q. Nah, kita bisa cek dengan tabel kebenaran ya. Nah, nilai ini tadi, nah ini identik nilainya. Kalau nilai identik itu kan artinya dia semakna ya. Ini saya tidak perlu lagi tuliskan tabel kebenaran, karena kakak sudah paham ya bagaimana menentukan dua buah pernyataan itu memiliki nilai yang semakna atau tidak ya. Kita lihat dari hasil akhirnya. Jadi jika P maka Q itu nilainya semakna dengan negasi P atau Q ini ya hasilnya nih. Dia identik hasilnya, artinya dia semakna. Ini kalau seandainya ada suatu pernyataan jika P maka Q gitu kan. Nah, itu sama aja dengan nilai negasi P atau Q. Contoh seperti apa ya? Misalnya nah, ini misalnya nih ya, saya punya ya P, misalnya P saya makan, Q saya kenyang misalnya gitu. Tapi kalau kita punya pernyataan jika P maka Q, nah ini kan jika saya makan gitu, maka saya kenyang ya. Jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, ini tuh nilainya sama seperti negasi P atau Q ya, negasi P atau Q. Nah, jadi bahasanya seperti ini. Saya tidak makan atau saya kenyang. Ya, meskipun secara bahasa gitu kan ya, secara bahasa agak ini ya, agak aneh gitu kan ya. Tapi kalau kita cek menggunakan tabel kebenaran,
ya ini memiliki makna yang sama gitu. Meskipun secara bahasanya tuh agak sulit kita cerna ya. Jika saya makan, maka saya kenyang. Itu nilainya setara dengan saya tidak makan atau saya kenyang ya. Tapi kalau kita cek dengan tata kebenaran nilainya identik. Oke, nah ini contoh ya seperti ini. Bagaimana penerapannya? Kita bisa juga nih membuat negasi dari implikasi dengan menggunakan bentuk ekivalensinya seperti ini. Misalnya kita punya notasi ini. Jika negasi dari jika P maka Q itu nilainya semakna dengan negasi dari negasi P atau Q dan semakna juga dengan ini ya P dan negasi Q. Masih ingat ya kemarin hukum De Morgan? Nih, misalnya kalau kita punya seperti ini ya, tadi katanya jika P maka Q, ini tuh nilainya semakna dengan negasi P atau Q. Nah, kalau seandainya kita kasih negasi di depannya, negasi dari jika P maka Q, ya ini kan semakna aja dengan negasi dari ini ya. Nah, masih ingat nggak sih hukum De Morgan kemarin? Nah, ini tuh sama aja dengan apa nih? Negasi dinegasikan hilang ya. Negasi kalau kita negasikan hilang, maka jadinya di sini adalah apa? Hasilnya? Ini kita keluarin nih negasi P kalau kita negasikan jadi apa? Kan hilang nih. Negasi P kalau kita negasikan hilang, jadi hasilnya adalah P. saja. Terus, dan ini atau kalau kita negasikan jadi dan oke. Q kita negasikan. Nah, jadi ini negasi dari jika P maka Q itu semakna dengan P dan negasi Q ya. Seperti itu. Ini hanya kelihayan kita aja nih untuk mencari nih mencari yang ini ya semakna seperti ini. Bisa kita tambahkan negasi-negasi seperti ini. Negasi dari jika P maka Q itu semakna dengan P dan negasi Q. Nah, kalau diterapkan dengan bahasa ya seperti ini, kita dapat menggunakan negasi dari implikasi dengan menggunakan bentuk ekivalensinya nih ya. Negasi dari jika P maka Q itu semakna dengan negasi dari negasi P atau Q atau sama juga dengan P dan negasi Q. Contoh, jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda boleh memiliki SIM. Berarti negasinya adalah Anda berusia 17 tahun, tetapi Anda tidak boleh memiliki SIM ya. Ini negasinya. Oke, kita lihat lagi contohnya lagi. Oke, ini saya skip aja karena rasanya tidak perlu ya kita bahas sampai sini ya. Nah ini, contoh biimplikasi. Tadi kita kenal istilah jika maka ya, jika P maka Q. Nah, di sini ada istilahnya biimplikasi. Biimplikasi itu berarti panahnya itu bisa bolak-balik. Jika P, bacanya gini. Kalau gini ya, panahnya bolak-balik. P jika dan hanya jika Q ya. Kalau yang tadi yang implikasi jika P maka Q. Nah, kalau ini biimplikasi itu berarti panahnya itu bolak-balik. Ya, jadi bacanya itu adalah P jika dan hanya jika Q. Ya, oke, kita lihat tabel kebenarannya. P jika dan hanya jika Q itu dia akan bernilai true jika dia itu sama-sama false atau sama-sama true gitu. Jadi karena kan dia bolak-balik gitu kan. Nih, jadi biimplikasi itu akan bernilai true jika dia itu sama-sama true atau sama-sama false. Nanti kalian ingatnya seperti itu aja. Biimplikasi itu akan bernilai true jika dia sama-sama true atau sama-sama false gitu. Pokoknya nilainya itu dia sama ini. P sama Q itu nilainya sama, maka dia akan bernilai true. Nah, P biimplikasi Q atau bacanya P jika dan hanya jika Q itu semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P ya, saya tuliskan di sini. Nih.
nilai biimplikasi ya, nilai biimplikasi nih. Nih, P jika dan hanya jika Q atau P biimplikasi Q itu semakna dengan ini. Dia kan bolak-balik gitu kan. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Nah, ini. P biimplikasi Q itu tuh semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Dia tuh harus bolak-balik gitu. Dia akan bernilai true jika dua-duanya true atau dua-duanya false. Pokoknya P sama Q-nya itu bernilai sama gitu. Makanya dia akan true ya. Nah, ini contohnya ya. Coba kita cek ya. Coba kita cek ya menggunakan tabel kebenaran. Tadi katanya P biimplikasi Q itu semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Coba kita di sini kita tes dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Di sini saya punya P Q ya, kemudian P biimplikasi Q, kemudian P jika P maka Q, Q jika Q maka P, kemudian baru gabungannya ya. Jika P maka Q dan jika jika Q maka P. Nah, sini ya seperti biasa true true false false, true false, true false. Ingat ya kalau biimplikasi itu dia akan bernilai true jika dua-duanya true atau dua-duanya false. Nah, kalau ini P biimplikasi Q yang ini kalau dia true true maka hasilnya adalah True. Oke, kalau dia satunya true, satunya false, maka nilainya akan False. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau dua-duanya false, maka dia akan bernilai true. Oke, udah. Selanjutnya, kita akan ngecek ya, apakah P biimplikasi Q itu semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Oke, jadi kita untuk mempermudah kita ya, kita breakdown dulu ya. Kita pecah-pecah gitu supaya untuk mempermudah aja. Nah, kita cari dulu nilai jika P maka Q. True, maka nilai akan true ya. True, false, maka dia akan false. False, true, false, true. Ya, oke. Jika Q maka P. True ya, nilainya true di sini. False, true. Nih ya. False, true. True, false, maka dia akan false. False, maka true. Oke, dah. Tinggal kita dankan lagi ya di sini. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Maka di sini nilainya apa? Sini True. dan true yang sini. False. False yang sini. False. False yang sini true ya. Gitu. Lalu kita lihat hasilnya di sini ya. Nah ini sama ini. Sama ya, identik ya. True, false, true. True, false, true. Nah ini dia identik sama, artinya ya semakna ya. Nih. P biimplikasi Q itu sama maknanya, nilainya sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Karena kan dia harus bolak-balik gitu kan ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, jadi P biimplikasi Q nilainya semakna dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya. Nilainya sama. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang apa ini dia semakna ini kan hasilnya sama, Bu ya. Misal true-nya 2, false-nya 2. Itu posisinya berpengaruh atau tidak, Bu? Misal ya harus sama. Harus sama persis, Bu ya. Iya, karena kita kan berpedoman dengan kombinasinya. Karena kan dia kombinasinya sama. Ketika P-nya true, Q-nya true, untuk P biimplikasi Q harus true. Dan yang ini ya, jika P maka Q dan jika Q maka P, dia harus nilai true juga untuk kombinasi yang sama gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nih, ketika P-nya true, Q-nya false, untuk P biimplikasi nilainya false, kemudian untuk
jika P maka Q, dan jika Q maka P, dia harus false juga. Jadi untuk kombinasi yang sama gitu ya, nilainya harus sama. Tuh. Jadi makanya kalau kita menggunakan tabel kebenaran ketika kita mau ngecek apakah dua pernyataannya sama, ini tabelnya harus kita bikin satu aja supaya apa? Supaya kombinasi yang ini, kombinasi untuk true true, true false, false true, true false false itunya sama gitu. Takutnya ketika kamu bikin tabelnya itu berbeda, takutnya kombinasi yang ini tuh dia nggak berurutan, makanya seperti itu. Jadi dikatakan nilainya itu identik sama ya untuk kombinasi yang sama ya tadi misalnya untuk P diimplikasi ketika P-nya true, Q-nya true, ya dia true. Terus kemudian ini jika P maka Q dan jika Q maka P dia juga true untuk kombinasi P-nya true, Q-nya true. Seperti itu ya. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan yang lain lagi ya. Oke, tadi ya nih hasilnya sama ya. Bias semakna. Oke, nah ini tadi. Dengan kata lain, P jika dan hanya jika Q itu ya dapat juga kita baca jika P maka Q dan jika Q maka P ya. Dia kan bolak-balik seperti itu. Itu tadi untuk biimplikasi. Nih ya cara-cara menyatakan biimplikasi ya bisa dibaca seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Ya, bisa juga kita baca seperti ini. P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. Seperti itu. Jika P maka Q dan sebaliknya. Ini ya cara-cara menyatakan ininya. Kalau kemarin kan kalau jika P maka Q itu bisa kita baca seperti ini. Jika P maka Q. Terus apa lagi? P syarat perlu untuk Q seperti itu. Q syarat cukup untuk P. Ya itu yang kemarin ya jika P maka Q. Tapi kalau untuk ini niat belajar dapat nambah ikan ya. Halo. Oke, tolong di mute dulu ya. Aku nih, woi. Penyakitnya. Tahu dah. Saya mute. Nah, dah. Ya. Ini ya untuk yang diimplikasi bacanya jika ini P jika dan hanya jika Q. P syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. Ini contoh ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa juga atau seperti ini yang lebih kebayang. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Seperti itu kan ya? Nih. Jika Anda orang kaya, maka Anda punya banyak uang dan sebaliknya. Bisa juga kita bilang jika Anda punya banyak uang dan jika Anda punya banyak uang, maka Anda orang kaya. Misalnya kita punya seperti ini ya. Jika Anda orang kaya, kemudian maka Anda punya banyak uang. Dan jika Anda banyak uang, maka Anda orang kaya. Seperti itulah ya untuk biimplikasi. Ini contohnya tadi. Oke, misalnya ini ya, kita punya proposisi ini. Katanya, tuliskan setiap proposisi berikut dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jika udara di luar panas, maka Anda beli es krim. Dan jika Anda beli es krim, maka udara di luar panas. Ya, ini kan ini ya, jika P maka Q dan jika Q maka P ya bentuknya ini. Nah, ini kalau kita bikin dalam bentuk jika dan hanya jika, ini bisa nih. Anda beli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Jadi yang sepanjang ini tadi ya bisa kita singkatkan nih menjadi Anda beli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Ini semakna ya dia. Ini bisa Anda baca-baca. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang namanya argumen ya, argumen. Nah, argumen itu adalah suatu deret proposisi ya.
di argumen suatu deret proposisi, kemudian ya ada hipotesis, kemudian ada konklusinya. Nah, konklusi itu biasanya ditandai dengan oleh karena itu, jadi, dengan demikian, berarti ya kalau seandainya ada kata-kata jadi dengan demikian, oleh karena itu berarti, nah itu adalah konklusi ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang kayak kemarin pertama kali kita bahas ya ketika kemarin pengantar waktu pertemuan 1 ya, pengantar ini contoh dari logika yang harus kita pecahkan. Nah, misalnya jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika, tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi, Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, kalau ada kata-kata jadi ini berarti dia itu adalah konklusinya ya. Nih, nah kemudian kita akan ngecek apakah ini suatu argumennya itu adalah valid atau tidak ya. Nah, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya itu benar bila mana semua hipotesisnya itu benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu. Jadi, kalau konklusinya benar, hipotesisnya benar, artinya argumen itu adalah benar ya. Oke, kita lihat contohnya. Nih, jika air laut, sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Di sini saya punya ada argumen ya. Di sini ada argumen. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut, oleh karena itu tsunami datangnya. Kalau ada kata-kata karena itu maka ini adalah konklusinya ya. Nah, kita mau ngecek apakah argumen ini tuh sahih atau enggak ya. Nah, argumen sahih itu berarti kan premisnya benar, konklusinya juga benar. Nah, kita bikin dulu nih notasi simbolisnya ya, biar mudah nih. Kita bikin proposisi atomiknya dulu. Kita lihat di sini ya, bahasanya di sini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Oke, berarti di sini hanya ada dua proposisi ya, yaitu P sama Q. Nah, ini P-nya air laut surut setelah gempa di laut. Q-nya tsunami datang. Nih, kita bikin argumennya. Kita lihat ya, argumen yang pertama nih. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Berarti di sini adalah jika P maka Q ya, yang untuk yang pertama. Kemudian untuk premis yang kedua di sini,
Air laut surut setelah gempa di laut. P. Berarti P ya. Karena itu tsunami datang. Berarti di sini konklusinya Q. Jadi jika P maka Q sama P yang ini itu adalah premisnya. Q-nya itu adalah konklusinya. Nah ini. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Kita disuruh mengecek apakah argumen ini itu sahih atau enggak ya. Nah ini. Jika P maka Q sama P ini adalah premisnya. Kemudian yang Q ini adalah konklusinya. Nah kita akan ngecek apakah argumen yang ini tuh sahih atau enggak. Kita cek ya. Nah. Kita bisa ngecek dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, nah argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Oke, kita bikin ya di sini tadi. Oke ya, tadi saya tulis kembali deh biar lebih mudah. Oke, di sini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian ini pernyataan pertama ya. Kemudian pernyataan kedua, air laut surut setelah gempa di laut. Kemudian ini konklusinya, karena itu tsunami datang. Ini kita punya pernyataan, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian pernyataan kedua, air laut surut setelah gempa di laut. Nah, kemudian konklusinya, karena itu tsunami datang. Nah, kita tentukan dulu ya, yang mana P, yang mana Q. Kita tentukan aja nih, yang ini, jika air laut surut setelah gempa di laut, nah ini P ya. Ini P, kemudian tsunami datang itu adalah Q. Nah, di sini kita punya premisnya. Yang pertama, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Berarti di sini jika P, maka Q. Kemudian premis yang kedua, air laut surut setelah gempa di laut. P. Kemudian konklusinya, oleh karena itu tsunami datang. Tsunami datang itu adalah Q. Nah, kita ingin mengecek apakah suatu pernyataan ini tuh ya argumen itu valid atau tidak. Kita bisa lihat dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, di sini kita punya ada dua ya, P sama Q. Kemudian di sini jika P maka Q. True, true, false, false. True, false, true, false. Oke, nilainya ini jika P maka Q. Berarti nilainya sini. Nilainya? True. Oke. Oke, nilainya di sini? False. False. Oke, sininya true ya. Sininya true. Oke. Kita bisa mengecek apakah suatu argumen itu valid atau tidak ya, sahih atau tidak. Kita cek di sini. Yang ini kan yang merupakan suatu premisnya itu kan yang ini ya, yang saya contohin ini adalah premisnya. Ini ada premisnya, yang Q ini adalah konklusinya. Nah, kita lihat di sini. Kan katanya suatu argumen itu dikatakan sahih jika premis dan konklusinya itu sama-sama benar. Oke, kita cek di sini, kita cari dulu ya. Untuk memudahkan kita cek dulu di sini dari tabel kebenarannya ini. Di baris manakah yang premisnya itu dua-duanya bernilai true? Di baris mana aja nih?
yang premisnya itu dua-duanya bernilai true. Kalau kita lihat dari tabel kebenarannya. Yang saya conteng ini kan premisnya nih ya. Nih, premisnya itu nih. Kita lihat di baris manakah yang premisnya itu dua-duanya true. Kita lihat di sini yang mana aja. Baris berapa? Yang premisnya dua-dua true. Halo, yang mana? Baris keberapa yang premisnya itu dua-duanya true? Premisnya itu yang ini, jika P maka Q, ini kan ini premis nih. Nih, jika P, baris yang pertama, oke. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi syarat suatu argumen dikatakan sahih, premisnya itu benar, konklusinya juga benar. Nah, jadi di sini kita tadi lihat premisnya berdua-duanya bernilai true itu ada di baris pertama. Oke, sudah kita simpan nih. Kita lihat lagi, apakah konklusinya itu benar, konklusinya itu true atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Oh, di baris pertama, premisnya dua-duanya bernilai true, dan konklusinya juga true. Oke, berarti di sini ya, jadi true semua nih. Ini premisnya dua-dua true. Konklusinya, ini konklusi ya, konklusi. Konklusinya juga true. Oke, artinya argumen yang tadi nih, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Terus air laut surut setelah gempa di laut, oleh karena itu tsunami datang. Itu adalah argumen yang sahih. Karena tadi ya, syarat argumen yang sahih itu adalah premisnya benar, konklusinya benar. Nah, di sini kita lihat dari tabel kebenaran. Premisnya benar nih, dua-dua premisnya benar dan konklusinya juga benar. Sehingga argumen ini sahih seperti itu ya. Oke, untuk lebih pahaminya kita lihat lagi contoh yang lain. Ini penjelasannya ya. Argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya itu benar, konklusinya juga benar. Kita cek ya. Kita periksa apakah hipotesis P sama jika P maka Q-nya bernilai benar. Oke, ini ya di baris pertama nih, true. Konklusinya apakah benar? Oke, benar, true. Nah, sehingga dikatakan sahih nih karena hipotesisnya benar, konklusinya juga benar nih di baris 1. Ya, sehingga argumen tadi sahih. Oke, atau cara lainnya. Nah, selain menggunakan tabel kebenaran untuk argumennya tadi, bisa juga kita menggunakan yang namanya itu adalah tabel kebenaran. Nah, tadi kan kita punya seperti ini ya. Kalau dia tautologi, maka dia itu adalah argumennya sahih. Nah, tadi kan kita punya ini. Kita kan punya hipotesisnya tadi atau premisnya itu ini ya. Jika P maka Q, kemudian hipotesis kedua adalah P, konklusinya itu adalah Q. Nah, ini bisa juga kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya. Tadi kan kita punya nih, jika P maka Q, kemudian ini P, konklusinya adalah Q. Nah, ini bisa kita cek dengan tabel kebenaran. Ini tuh kan dua ini itu adalah namanya hipotesis ya. Nah, begini. Jika P maka Q dan P maka Q. Nah, seperti ini. Yang dua ini kan hipotesis ya. Hipotesis atau premisnya, hipotesis. Nah, di sini adalah konklusi. Nah, ya. Jika P maka Q dan P, maka konklusinya itu adalah Q. Nah, kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika hasilnya itu adalah tautologi, maka dia itu argumennya sahih gitu. Coba kita cek menggunakan tabel kebenaran. P, Q. Jika P maka Q. Jika P maka Q dan P. Jika P maka Q dan P. Ah, dah. True, true, false, false. True, false, true, false. Oke, jadi kita
cari dulu nih untuk mempermudah kita cari dulu jika P maka Q ini true, false, true, true. Jika P maka Q dan P. Nah, ini true, false, false, false ya. Oke. Selanjutnya kita cek lagi yang ini. Jika P maka jika P maka Q dan P maka Q yang ini ya, ini. Kita yang ini sama yang ini ya. Kita jika makakan true true maka ini true, false false maka ini true, false true, ini true. Oke, nah kita lihat hasilnya ini adalah tautologi. Sehingga dia ada argumennya itu adalah sahih. Jadi untuk menentukan suatu argumen itu sahih atau tidak bisa ada dua cara. Yang pertama tadi dengan cara yang kita ngecek ya, ngecek tabel kebenarannya, apakah kedua hipotesisnya itu benar dan konklusinya benar. Kalau seperti itu berarti dia sahih. Atau kita menggunakan tautologi yaitu seperti ini. Hipotesisnya kan dua nih. Jika P maka Q sama yang P ini kita dankan ini. Hipotesisnya ini kita dankan, kemudian kita jika makakan dengan konklusinya. Yang ini ya. Seperti ini. Kemudian kita cek dengan tabel kebenaran. Kalau dia menghasilkan tautologi true semua, maka dia itu adalah sahih seperti itu ya. Bu, enaknya yang mana, Bu? Ya, kalau yang ini kan kita repot bikin tabel kebenaran ya, panjang seperti ini. Nah, kalau menurut saya sih lebih enak cara yang pertama. Yang ini ya. Kita bikin dulu hipotesisnya ya, kita bikin hipotesisnya, kemudian konklusinya. Kita cek dengan tabel kebenaran ya. Kita lihat lagi, apakah hipotesisnya itu di baris manakah hipotesisnya itu dua-duanya bernilai benar. Kita checklist ya, di baris mana dua-dua hipotesisnya itu bernilai benar. Kalau yang seperti kasus ini, dia ada di baris pertama. Setelah itu, kita cek lagi untuk konklusinya. Apakah konklusinya itu bernilai true juga? Oh iya, dia bernilai true juga. Berarti argumen ini sahih. Seperti itu. Cara kedua juga bisa ya. Cara kedua ini dengan menggunakan tautologi ya. Kita cek apakah hipotesis ya kalau kita dankan ini. Jika P maka Q didankan dengan P, kemudian jika makakan dengan Q, apakah hasilnya tautologi? Kalau hasilnya tautologi maka dia sahih. Kita lihat lagi contoh yang lainnya ya untuk lebih memahami. Kita lihat lagi. Nah ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian, hipotesis yang kedua, tsunami datang. Oke, saya tulis kembali aja. Biar lebih mudah. Jika air laut surut setelah gempa, maka tsunami datang. Kemudian hipotesis yang kedua adalah tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Oke, ya, mudah-mudahan kebaca ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian hipotesis yang kedua, tsunami datang. Jadi air laut surut setelah gempa di laut. Nah, jadi di sini kita punya hipotesis jika P ya ini air laut surut setelah gempa di laut, ini P, tsunami datang ini Q ya. Berarti di sini jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Jika P, maka Q.
Kemudian hipotesis yang kedua, tsunami datang. Q ya. Konklusinya, jadi air laut surut setelah gempa di laut. P. Oke, kita ingin ngecek apakah argumen ini tuh sahih atau enggak ya. Oke, kita bikin tabel kebenarannya. P Q. Jika P maka Q. Ya, ini sini true, true, false, false. True, false, true, false. Jika P maka Q, berarti ini sini nilainya true ya. Di sini false, di sini true. Oke, kita cek. Yang hipotesisnya kan ini ya, jika P maka Q, terus yang ini Q ya, ini hipotesisnya. Jika P maka Q, ini Q. Oke. Kita cek di baris manakah yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true. Di baris mana? Baris Yang pertama, Bu. Pertama. yang sama. Yang kita cek yang ini dia dulu deh. Yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true. Cek hipotesisnya aja dulu. Baris keberapa yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true? Baris keberapa? Yang dua-duanya bernilai true? 1 dan 3. 1 dan 3, oke. Kemudian kita cek lagi apakah, ini konklusinya ya. Konklusinya, apakah konklusinya itu juga bernilai true? Coba kita lihat. Yang di baris 1 konklusinya bernilai apa? True. Di baris ketiga? False. Baris ketiga? False ya. Oke. Nah, syarat dia itu argumennya itu sahih kalau hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true dan konklusinya bernilai true. Nah, tapi di sini kondisinya adalah ada, nah ini kan yang hipotesisnya dua-dua bernilai true itu kan baris 1 sama baris 3. Tapi kita cek lagi nih konklusinya. Nah, konklusinya di baris 1 benar. Di baris yang ketiga false. Nah, maka argumen di sini itu dia tidak sahih ya, tidak sahih. Nah, karena syaratnya sahih itu hipotesisnya benar, konklusinya benar. Namun di sini ada hipotesisnya, ada hipotesisnya itu yang benar, tapi ada konklusinya yang salah di sini. Jadi kalau kondisi seperti ini dikatakan sahih, misalnya di sininya juga harus true gitu. Nah, tapi kan di sini kalau di sini tuh konklusinya false ya. Nah, maka argumen ini tuh tidak sahih karena ada kondisi ketika hipotesisnya dua-dua benar, tapi konklusinya ada yang salah seperti itu. Jadi dia tidak sahih ya. Nah, ini juga bisa kita cek kalau menggunakan yang namanya ngecek apakah dia itu tautologi atau enggak gitu kan. Coba deh rekan-rekan dicoret-coret dulu lah ya di kertas nih. Coba kalian coret-coret. Ini tadi kan kita punya tadi hipotesisnya. Jika P maka Q, terus ini Q, konklusinya P. Nah, ya kan berarti di sini kalau kita mau ngecek apakah dia tautologi atau tidak, coba ya di sini. Jika P maka Q dan Q jika makakan dengan P ya, seperti ini ya. Nah, coba kalian coret-coret dulu di kertas. Dicobakan ya, dicobakan apakah dia tautologi atau tidak. Karena dari hasil yang kita menggunakan tabel kebenaran ini kan kita sudah tahu ya bahwa dia itu tidak sahih. Tapi untuk untuk meyakinkan kita lagi ya, apakah dia ini tuh sahih atau tidak ya. Untuk meyakinkan sebenarnya dari hasil ini kan sudah ketahuan ya, ini adalah tidak valid ya, tidak sahih. Nah, bisa juga kita menggunakan cara yang kedua. Tadi kan kita punya ini ya hipotesisnya. Jika P maka Q, terus apa lagi tadi? Q, konklusinya adalah P. Nah, silakan kalian coret-coret dulu di kertas. Ini ya, jika P maka Q dan kita dankan dengan Q.
Nah, ini kan maknanya ini adalah hipotesis. Jika hipotesis, maka konklusi. Nah, silakan rekan-rekan bikin tabel kebenarannya untuk mengecek apakah hasil ini tuh tautologi atau tidak ya. Ini ya. Jika P maka Q, jika P maka Q dan Q ya. Kemudian jika P maka Q dan Q. Nah, ini. Silahkan dicoret-coret terlebih dahulu nih ya. Dicoret-coret terlebih dahulu. Apa hasilnya ya? Oke ya, sekitar kurang dari 5 menit sudah bisa nih ya. Saya tinggal dulu sebentar, saya mau minum dulu. Tolong nih ya, dicoret-coret dulu. Kalau hasilnya tautologi berarti argumen ini sahih ya. Sementara kan kita sudah tahu ya tadi dengan cara yang pertama kita sudah tahu bahwa argumen ini kan tidak sahih ya. Coba dicoret-coret aja. Gimana? Udah? Apakah hasilnya tautologi atau tidak? Hasil dari coret-coretannya gimana? Tidak. Tidak ya. Coba kita tes ya. Sini true, di sini false ya, di sini true, di sini true. Sedangkan dengan key di sini true, di sini false, di sini true, di sini false. Kemudian kita jika makakan dengan P ya, di sini hasilnya true, di sini hasilnya true, di sini hasilnya false ya. Gimana nih? True. Kita makakan dengan P, di sini true, true, false, true, true, false, false. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Hasilnya bukan tautologi ya. Hasilnya di sini bukan tautologi, sehingga dia ini argumennya tidak sahih ya. Oke. Berarti jawaban kita benar ya, sesuai dengan cara yang pertama ya. Cara yang pertama tadi juga akan cara yang pertama tadi juga menghasilkan ini ya. Dia tidak sahih, kemudian kita cobakan dengan cara yang kedua, dia tidak tautologi ya. Artinya di sini ya dia memang tidak sahih. Oke, nah coba lagi kita cek lagi ini. Periksa kesahihan argumen berikut. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4, sehingga 5 adalah bilangan prima. Nah, kita tentukan dulu yang mana P, yang mana Q ya. P-nya itu adalah 5 lebih kecil dari 4. Q-nya 5 bukan bilangan prima, Q-nya 5 adalah bilangan prima. Nah, jadi kita bikin argumennya di sini. Jika P, maka 5 bukan negasi Q ya di sini. 5 tidak lebih kecil dari 4.
negasi P ya, karena kan P-nya 5 kecil dari 4, berarti di sini negasi P. Kemudian konklusinya itu adalah 5 adalah bilangan prima. Oke, berarti konklusinya adalah Q. Oke, kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Coba ya, kita gunakan tabel kebenaran. Di sini kita butuh P sama Q, kemudian negasi Q. Kemudian ini ya, jika P maka negasi Q. Ini yang untuk hipotesisnya. Kemudian nih hipotesisnya juga yang negasi P. Kita cek ya. Oke. Di sini yang menjadi hipotesis kan yang ini ya. Jika P maka negasi Q sama negasi P. Kita cek di baris keberapa yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true. Baris mana nih? Di baris yang ke ini? Yang mana nih? Coba kita lihat. Di baris keberapa yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true? Di baris keberapa? 3. Terus, mana lagi? Ada nih. Kan yang menjadi hipotesisnya ini, jika P maka negasi Q, terus negasi P. Ini kan ini ya, hipotesisnya ada 2 nih. Nih, di baris keberapa yang hipotesisnya itu dua-duanya bernilai true? 3, 4. Oke, 3 dan 4. Kemudian kita cek lagi konklusinya. Konklusinya kan Q ya. Di sini Q. Konklusinya itu adalah Q. Nah, kita cek tadi di baris 3 dan 4. Di baris 3, Q-nya true. Di baris keempat, Q-nya false. Nah, sehingga di sini ya, dia ini tidak sahih. Kenapa ya? Karena hipotesisnya itu benar, tapi konklusinya salah nih. Di baris keempat, ya, di baris keempat, hipotesisnya benar nih, terus ini ya, true dan true nih. Tapi kita lihat konklusinya ya, konklusinya kan Q ini ya, konklusinya. Q-nya itu bernilai false, sehingga dia ini tidak sahih ya. Dikatakan sahih kalau hipotesisnya benar, konklusinya juga benar. Bu, tapi di baris yang ketiga, konklusinya benar, Bu. Iya, tapi yang di baris keempat, konklusinya false, yaitu harus sama-sama true gitu ya. Jadi argumen dikatakan sahih kalau hipotesisnya dua-duanya benar dan konklusinya juga benar ya, seperti itu. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau misalnya Bu belum ngerti yang bagian ini ya, kasih tahu aja gitu daripada nggak ngertinya dipendem gitu kan. Oke, silakan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Soal-soal premis seperti ini kan sering muncul, Bu, itu di ujian atau tes-tes SKD ataupun. Iya, di TKDA ya. Iya. Ya, tentunya dalam tes tersebut kan ada waktunya, Bu. Waktunya singkat, tapi soalnya banyak. Nah, tips agar cepat bisa menyelesaikan soal-soal premis seperti ini, itu gimana, Bu? Kalau kita menggunakan tabel kebenaran kan memakan waktu ya, Bu. Ya, Kan soal yang lain belum dikerjakan. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini, cara cepatnya gimana? Oke ya. Nah, cara cepatnya ada nih di bawah. Nah, beberapa argumen yang sudah terbukti sahih. Jadi, ketika rekan-rekan mengerjakan soal TKDA ya, yang soal yang silogisme seperti itu, harus ingat polanya gitu kan ya, harus ingat pola nih. Argumen yang sudah terbukti sahih. Jadi, ada yang pertama namanya itu modus ponen. Jadi, modus ponen ini ya, misalnya seperti ini, jika P maka Q, terus kedua hipotesis yang keduanya adalah P, konklusinya ada Q. Jadi, ini adalah apa ya namanya tuh sudah menjadi ini tuh sudah terbukti benar. Jadi ketika rekan-rekan mengerjakan soal TKDA, ingat aja rumus yang ini tuh. Jika P maka Q, hipotesis yang pertama, terus hipotesis yang kedua P, maka konklusinya adalah Q. Nah, rekan-rekan cocokin kalau ada ada soal ya. Yang pertama, kalau ada soal TKDA, bikin notasi simbolisnya. Nah, misalnya kan tadi kan ada kalimatnya ya, jika ini, maka ini gitu kan ya. Nah, rekan-rekan bikin notasi simbolisnya.
Sudah itu, tentukan yang mana hipotesis, yang mana konklusinya. Kalau seandainya cocok dengan format yang ini, jika P maka Q, kemudian hipotesis yang kedua P, konklusinya Q, berarti itu benar gitu argumennya, seperti itu. Jadi harus hafal ya, harus hafal argumen yang sudah terbukti sahih gitu. Kayak gini, jika P maka Q, kemudian hipotesis yang kedua P, terus konklusinya Q, ya kalau seandainya notasi simbolisnya sudah seperti ini, sama, oh berarti udah nih, berarti dia argumennya itu valid seperti itu ya. Yang kedua, modus tolen. Nah, ini. Kalau misalnya nemu bentuk yang seperti ini, jika P maka Q, kemudian hipotesis yang keduanya negasi Q, maka konklusinya itu adalah negasi P ya, seperti itu. Ini juga. Kalau ada biasanya kan kalau soal TKDA ya, misalnya jika Ani, misalnya anggap aja ya P-nya, jika Ani rajin belajar, maka ayah akan beli dia buku baru, misalnya seperti itu. Kemudian hipotesis yang kedua, Ani rajin belajar, maka kesimpulan yang cocok adalah, nah, adalah ini ya, ayah belikan dia buku baru. Seperti itu. Jadi kita harus hafal bentuk-bentuk argumen yang sudah sahih nih. Misalnya, jika P maka Q, kemudian hipotesis yang keduanya adalah P, maka konklusinya itu adalah Q. Seperti itu bentuknya ya. Nah, ini juga modus tolen. Modus tollens nih, jika P maka Q, kemudian hipotesis yang kedua itu adalah negasi Q, maka konklusinya itu adalah negasi P. Contoh seperti ini. Ani rajin belajar, maka ayah akan membelikan buku baru. Kemudian hipotesis yang kedua, ayah tidak membelikan buku baru. Oke, kesimpulannya adalah apa? Nih, sekalian latihan TKDA nih. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ani rajin belajar, sehingga ayah membelikan buku baru. Ayah tidak membelikan buku baru, sehingga kesimpulannya adalah Ani nggak rajin belajar. Tidak rajin belajar. seperti itu, ya. Jadi harus kita hafal argumen-argumen, bentuk-bentuk argumen yang sudah sahih ya, seperti ini yang ini. Modus ponens. Kemudian modus tollens. Ini juga aturan transitif. Nah, seperti ini. Jika Ani rajin belajar, ayah akan belikan buku baru. Jika ayah akan belikan buku baru, misalnya, maka Ani senang. Sehingga kesimpulannya ya, jika Ani rajin belajar, maka Ani akan senang. Seperti itu. Jadi ya kita harus hafal bentuk-bentuk argumen yang sudah sahih ya. Kalau seandainya kita sudah hafal bentuk-bentuk argumen yang sudah sahih, kita ngerjakan tes TKDA itu gampang. Ini juga ya silogisme nih, seperti ini. P atau Q, kemudian misalnya saya makan atau saya minum. Kemudian ada lagi hipotesisnya, saya tidak makan. Gimana kesimpulannya? Saya minum. Seperti itu. Jadi kita harus hafal ya bentuk-bentuk yang argumen yang sudah terbukti sahih ini. Jadi ketika ngerjain soal TKDA saya gampang. Ini juga ya. Nih, ini adalah lumayan banyak ya. Nih, yang sudah terbukti sahih. Jadi kemarin, hari Kamis minggu kemarin, saya kan ikut tes TKDA ya. Nah, agak terbantu nilai saya tinggi ya, lumayan ya. Untuk bagian yang verbalnya itu, kan kalau tes TKDA itu kan ada 3 komponen ya. Yang pertama itu adalah verbal, yang kedua itu numerik, yang ketiga itu adalah figural. Nah, nilai saya yang numerik 663. Kan nilai maksimalnya 800 ya, nilai maksimal itu 800. Nilai numerik saya 663, nilai yang verbal 603, tapi figuralnya jelek ya, 498, karena memang saya paling nggak bisa mengerjakan soal figural. Pokoknya udah selama-lama saya sekolah, saya paling nggak bisa mengerjakan tentang tes figural. Pokoknya kalau tes TKDA paling hancur di figural. Nah, jadi saya maksimalkan nilainya itu di numerik ya, karena hitung lumayan cepat. Yang tes verbal kebantu juga, karena kan saya ngajar logika, jadi lumayan kebantu untuk soal-soal yang tes TKDA yang ini ya tadi ya, yang logika silogisme itu, karena
kuncinya kita harus ingat yang ini, hafal bentuk argumen yang sudah terbukti sahih. Jadi ketika ada soal tes TKDA, tinggal kita bikin yang mana hipotesisnya. Ini loh hipotesisnya. Kita tulis notasi simbolisnya. Oke. Kemudian karena kita sudah hafal, misalnya ini kan, misalnya kayak tadi ya, misalnya kayak soal yang jika Ani rajin belajar, misalnya kan, jika Ani rajin belajar, sorry ya tulisannya jelek, ayah akan beli buku baru. Terus kemudian ayah beli buku baru. Kan gitu ya soal TKDA ya. Jika Ani rajin belajar, maka ayah akan belikan buku baru. Ayah beli buku baru, maka kesimpulannya adalah seperti itu kan. Nah, ini kalau kita nemu soal seperti ini, ya tinggal kita tulis aja notasi simbolisnya, tentukan yang mana P, yang mana Q ya. Oh, P-nya itu adalah Ani rajin belajar. Oke. Pernyataan pertama ya, hipotesis yang pertama, jika Ani rajin belajar, ayah akan belikan buku baru. Jika P maka Q. Hipotesis yang kedua, ayah beli buku baru. Q. Nah, kemudian kita sudah ingat ya, oh ini modus ponens. Jika P maka Q, kemudian hipotesis yang keduanya itu adalah Q, maka kesimpulannya itu adalah P. Ini adalah modus ponens. Oke, kita sudah tahu nih. Kesimpulannya adalah P. Oh, berarti P itu adalah Ani rajin belajar. Rajin belajar. Oke, cari aja di jawabannya. Oh, ada nggak Ani rajin belajar? Seperti itu ya. Itu sih trik tes TKDA. Untuk yang bagian silogisme ini ya, kita harus hafal bentuk-bentuk argumen yang sudah sahih. Modus ponens, modus tollens ya, aturan transitif, silogisme, simplifikasi konjungtif ya, penjumlahan disjungtif. Nah ini silogisme disjungtif. Misalnya kalau kita punya hipotesis P atau Q, kemudian hipotesis yang kedua negasi P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Saya makan atau saya minum. Kemudian hipotesis yang kedua, saya tidak makan. Oke, berarti kesimpulannya adalah saya minum. Saya makan, ya oke. Itu ya tadi kuncinya ya. Yang penting hafal yang ini. Nah, ini tuh sudah sahih. Oke, ini. Nah, untuk PR, mana PR-nya ya? Karena kan kita ini kalau sudah habis babnya, itu kan ada PR ya. Ada PR. Nah, PR-nya adalah kalian ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 aja deh. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan katanya argumen yang sudah terbukti sahih ya. Nah, PR-nya adalah kalian meskipun ini sudah terbukti sahih, tapi kalian perlu lakukan kembali, mengecek apakah betul ini tuh sahih atau enggak. Terserah menggunakan cara yang pertama atau yang cara kedua. Cara yang pertama tadi menggunakan tabel kebenaran dengan mengecek kalau hipotesisnya sama-sama benar, maka kalau hipotesisnya benar, konklusinya benar, maka dia itu adalah sahih. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tautologi ya, terserah menggunakan cara mana aja. Saya spill deh satu ya, contohnya seperti ini ya. Yang mana ya? Ya ada yang ini aja ya, yang ini. Saya contohkan yang satu ya. Ini mah jawabannya pasti benar ya, tapi kan kita melihat prosesnya ya. P atau Q, kemudian negasi P, konklusinya itu adalah Q ya. Nah, ini kita punya hipotesis ya, P atau Q, kemudian hipotesis yang kedua negasi P, kemudian konklusinya itu adalah Q. Nah, ini tabel kebenarannya ya, kita cek. P, Q, kemudian kita perlu P atau Q, kemudian negasi dari Q. Kita cek true, true, false, false. True, false, true, false. P atau Q berarti di sini apa true ya. True, false, true. False, true, true, false. Negasi Q berarti kebalikan dari Q ya. Di sini false, true, false, true. Oke, kita cek di sini.
apakah dua-dua hipotesisnya ini bernilai nilai true ya. Hipotesisnya kan ini ya, P atau Q sama bukan negasi Q, negasi P, negasi P. Ini saya coret aja ya, ini nggak perlu. Negasi P, negasi P berarti di sini kebalikannya, false, false, true, true. Oke, yang ini ya. Di baris keberapa yang hipotesisnya itu nilainya true? Di baris keberapa yang hipotesisnya itu bernilai true? 3. 3 ya ini. Kita cek apakah konklusinya bernilai true. Ya, ini konklusinya ini ya, Ki ya. Kita cek apakah konklusinya bernilai true? Iya, Bu. Iya, berarti dia itu adalah valid ya atau sahih. Oke, bisa juga kita menggunakan cara yang kedua ya, cara yang kedua. Oke, berarti di sini apa nih? Kok jadi lupa ya? P atau Q negasi P ya. Berarti di sini P atau Q dan P ya. Oh, negasi P. Oke. P atau Q dan negasi P, konklusinya itu adalah Q ya. Nah, konklusinya itu adalah Q. Nah, ini hipotesisnya, ya hipotesisnya kita dankan. Ini kan hipotesis 1, hipotesis 2, dan ini adalah konklusinya. Konklusi. Nah, ini bisa kita gunakan tabel kebenaran. Kalau dia tautologi, maka dia itu adalah sahih ya. P, Q, negasi P, P atau Q, P atau Q, dan negasi P, baru yang keseluruhannya ya. True, true, false, false. True, false, true, false. Negasi P, kebalikannya berarti di sini false, false, true, true. P atau Q, berarti di sini true ya. P atau Q, true, true, false di sini. Kemudian kita dankan dengan negasi P, berarti di sini apa nih? False. Kita dankan dengan negasi P ya. Kemudian di sini false, di sini true, di sini false. Kemudian kita jika makakan dengan Q ya, ini untuk yang keseluruhannya. Saya tulis sini. Dan negasi P. Nah, ini ya. Kemudian kita jika makakan dengan Q, di sininya false. Jika false, maka true. Di sini true ya. False, false, true. True, true, true ya. False, false. Hasilnya tautologi ya. Hasilnya dia true ya, atau true semua tautologi. Sehingga argumen tadi sahih ya. Jadi ada dua cara menggunakan tabel kebenaran yang tadi, kita mengecek apakah hipotesisnya itu dua-duanya benar dan konklusinya benar, atau dengan cara yang kedua yaitu dengan cara tautologi ya nih. Ini hipotesisnya kita dankan, kan hipotesis yang pertama, kemudian hipotesis yang kedua kita dankan, kemudian kita jika makakan dengan konklusinya. Kalau hasilnya itu adalah true ya, true semua nih tautologi, artinya argumen tadi sahih ya, seperti itu. Jadi ya PR-nya, jadi terserah mau menggunakan cara yang mana ya, terserah mau menggunakan cara yang mana. Ini silahkan kalian buktikan kembali, meskipun ini tuh sudah terbukti ya, tapi nggak apa-apa kalian buktikan kembali ini ya, apakah argumen yang ini tuh sahih. Ini argumen yang pertama ini ya, yang ini modus ponens, modus tollens, aturan transitif, kemudian silogisme disjunktif, dan ini ya, simplifikasi konjungtif. Nah, silahkan dicek ya, mau menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Waktunya berapa hari, Bu, ngerjakan? Seminggu ya. Oke, seminggu berarti karena kuliahnya jam 10, berarti tutup
tutup pengumpulannya itu adalah 1 jam sebelum kuliah. Oke ya. Terserah mau diketik boleh, mau tulis tangan, difoto, kemudian dijadikan PDF boleh ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait PR-nya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai PR tadi, Hah? itu hanya membuktikan P dan Q-nya atau kita buat kalimatnya dulu atau gimana, Bu? Enggak, apa buktikannya aja. Membuktikan aja dari sini, tidak perlu bikin kalimatnya, buktikan saja dari sini kan ya. Misalnya kita punya argumen yang ini, kita ingin buktikan ya apakah ini sahih atau enggak. Ininya aja, itu enggak perlu bikin kalimat-kalimatnya, enggak perlu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Boleh berdiskusi dengan temannya, tapi nggak boleh copy pekerjaan temannya. Jadi kalau tugas-tugas dengan saya boleh berdiskusi, tapi jangan copy paste pekerjaan temannya ya. Karena kalau berdiskusi itu kan ada upaya kita belajar ya, transfer knowledge, transfer ilmu itu ada proses ya. Tapi kalau copy paste pekerjaan temannya itu kan suatu tindakan yang ini ya nggak terpuji ya. Nah jadi kalau seandainya ada tugas-tugas yang rekan-rekan mungkin nggak paham atau sulit, boleh sekali berdiskusi dengan temannya ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah copy paste pekerjaan temannya. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin saya rasa cukup ya kita dan saya berharap ya rekan-rekan bisa mengerjakan membaca kembali ya, membaca kembali ini materinya ya, mungkin karena materinya itu sangat banyak sekali, mungkin kalau satu pertemuan mungkin dirasa ya terlalu cepat Bu atau bagaimana ya. Jadi silakan dibaca kembali ya. Kemudian kalau ada soal-soal di sini mungkin bisa latihan soalnya dan berdiskusi juga dengan teman-temannya ya. Oke, saya tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan insya Allah mudah-mudahan kita minggu depan bertemu lagi. Ya mudah-mudahan sehat semuanya ya karena lagi musim sakit. Kan kalau yang untuk R2 sama R5 kan hari ini tuh R2-nya yang harusnya offline ya, harusnya offline R2 dan R5-nya online. Oke ya. Nah, jadi untuk minggu depannya karena saya menjaga supaya teratur gitu ya, nggak salah-salah lagi nggak kebalik-balik. Jadi karena seharusnya R2 hari ini yang offline, R5-nya online, berarti minggu depannya R5 ya, yang R5 yang offline ya, R5-nya yang masuk gitu. Supaya urutannya itu pas. Gitu ya. Oke. R5-nya yang masuk minggu depan misalnya ya. R2-nya online lagi karena R2-nya yang minta online hari ini. Ya Bu, maaf Bu sebelumnya. Karena sebagian besar dari R2 ini tadi menyampaikan ke saya banyak yang sakit Bu. Iya, Jadi nggak apa-apa. Konfirmasi terlebih dahulu tadi sebelum masuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi R2 tetap online ya minggu depan ya. Iya Bu. Biar jadwalnya itu teratur gitu. Jadi R5 insya Allah yang masuk. Saya juga mungkin sesekali akan merubah ketentuan ya karena kan suka nggak tahu ya kondisi misalnya entah lagi tiba-tiba sakit atau apa ya seperti itu. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu.